hari ini akan melantik pejabat negara. Di antaranya adalah kabarnya adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga ikut akan dilantik pada sore hari ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan dan mengonfirmasi kepada wartawan pada Rabu siang, pelantikan sore ini juga akan melibatkan beberapa pejabat dan dalam penelusuran rekan-rekan di lapangan pelantikan menurut rencana akan dilangsungkan pukul 14 atau pukul 2 siang tadi, namun jadwal diubah menjadi pukul 15.30 atau pukul setengah 4 sore sesaat lagi. Saudara, kita langsung tersambung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini berada di Istana. Selamat sore, Tifal. Tifal, sudah ada kabar pasti siapa menteri yang akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo sore ini? Nama Brian Yuliarto, Guru Besar Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung ini disebut akan menggantikan posisi dari Satrio Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kira-kira pukul 2:30 sore tadi, Brian tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dan saat ditanya oleh pewarta apakah benar ia akan menggantikan posisi Satrio di Kemendikbudristek, ia tidak banyak menjawab pertanyaan itu, namun ia mengaku mendapat undangan atau dikontak langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk hadir dalam pelantikan yang dijadwalkan berlangsung hari ini pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu yang kami pahami sejauh ini. Satu nama itu, Brian Yuliarto itu, sesungguhnya sudah kuat terdengar ataupun juga sudah makin santer dibicarakan begitu atau diketahui oleh wartawan Istana dalam beberapa jam terakhir ini akan menempati pos Mendikbudristek menggantikan Satrio Brojonegoro. Ini menjadi sekali lagi akan menjadi reshuffle pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran di bawah dalam naungan Kabinet Merah Putih, dan setelah 123 hari menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, begitupun dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih yang baru berjalan selama 122 hari dihitung sejak mereka dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024. Selain posisi Mendikbudristek yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sore ini, kira-kira 15 menit lagi dari sekarang, ada kepala badan ataupun juga kepala lembaga yang ikut dilantik pada hari ini. Salah satunya tadi sempat ada singgung Ihsan adalah Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Semula posisi ketua atau kepala BSSN dijabat oleh Hinsa Siburian, kemudian wakil kepala dijabat oleh Rahmat Widodo. Nantinya akan digantikan oleh dua tokoh masing-masing. Kepalanya nanti adalah Nugroho Sulistyo Budi, sementara untuk wakil kepalanya adalah pakar IT Pratama Persada. Tadi kepada wartawan Pratama tiba lalu meladeni beberapa pertanyaan yang dilontarkan wartawan sebelum ia masuk ke dalam Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dan ia mengaku bahwa baru mendapatkan informasi untuk datang ke Istana Kepresidenan menjalani proses pelantikan pada siang tadi lewat arahan ataupun juga informasi dari pihak Istana Kepresidenan untuk melakukan proses pelantikan. Tak banyak hal yang dia sampaikan kepada wartawan tadi, namun ia langsung menuju ke dalam mengingat waktu untuk proses pelantikannya juga tidak akan lama lagi, dijadwalkan pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nama lainnya juga terdengar ataupun juga yang saya cermati tadi tiba datang ke Istana Kepresidenan Jakarta ini adalah Muhammad Yusuf Ateh. Muhammad Yusuf Ateh sekali lagi akan dilantik menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sebelumnya ia pernah menjabat juga di posisi yang sama di periode sebelumnya, dan saat ditanya oleh wartawan ia mengakui bahwa ia dipanggil oleh Presiden Prabowo hari ini untuk datang karena sekali lagi akan ditugaskan menjadi Kepala Badan
pengawasan keuangan dan pembangunan. Selain nama-nama tadi yang sudah saya sebutkan, ada juga badan lain yang juga akan menjalani proses pelantikan. Ada pelantikan untuk kepala badan, salah satunya adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang menjadi menarik di sini sesungguhnya, Ihsan, adalah sosok ataupun juga posisi dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa menteri-menteri ataupun juga jajaran kementerian di bawah naungan Kabinet Merah Putih ini baru berjalan sejak 21 Oktober 2024, bekerja selama 122 hari, dan sosok Satrio Brojonegoro ini cukup menarik perhatian mengingat sudah ada dua isu yang berkaitan langsung dengan Satrio selama masa jabatannya di Kemendikti-Saintek. Yang pertama adalah, yang paling terdekat ini adalah soal imbas dari efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, dan ini diejawantahkan dalam Inpres yang belum lama ini keluar, memerintahkan setiap kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk juga dalam beberapa sektor yang kemudian ini bisa membantu sejumlah sektor-sektor ataupun juga program kerja lainnya yang dijalankan begitu oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 10 DPR RI belum lama ini, Satrio menyampaikan bahwa imbas dari efisiensi yang berjalan sampai dengan saat ini akan sedikit banyaknya berpengaruh pada uang kuliah tunggal atau UKT yang berlaku di seluruh perguruan tinggi negeri atau PTN setidak-tidaknya. Imbasnya, kalau dari hasil rapat saat itu, Satrio menyampaikan akan ada kemungkinan kenaikan UKT, kenaikan uang kuliah tunggal bagi para mahasiswa yang sedang menjalani studi di perguruan tinggi. Inilah yang kemudian memantik kecaman, memantik penolakan dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan mahasiswa. Kita ingat betul dalam beberapa hari sebelumnya sempat ada unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa menuntut agar efisiensi yang dilakukan ini tidak berimbas pada sejumlah sektor-sektor krusial yang menjadi perhatian masyarakat, terutama salah satunya adalah soal biaya kuliah atau biaya pendidikan. Itu baru satu hal. Hal lainnya yang juga menarik dicermati dari sosok Satrio Brojonegoro selama ia menjabat sejak 21 Oktober 2024 hingga setidaknya saat ini, sebelum proses pelantikan ini terjadi, Ihsan, adalah kondisi konflik internal yang sempat terjadi di Kemendikti-Saintek. Waktu itu di pertengahan Januari 2025 sempat ada unjuk rasa di internal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saat itu dipicu dari pemecatan salah satu pegawai di Kemendikti-Saintek atas nama Neni Herlina. Waktu itu ia menjabat sebagai Pranata Humas dan juga penjabat rumah tangga, Sekretaris Ditjendikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ditambah lagi korban mengakui mengalami kekerasan verbal, dan belakangan juga beredar rekaman audionya di media sosial, sehingga itu memantik kecaman dari berbagai pihak. Walaupun kemudian Satrio menyatakan, bahkan dalam wawancara khusus kepada Kompas TV, ia menepis bahwa ada kekerasan verbal yang dilakukan. Kemudian ia menyebut tindakan yang diambil Satrio terhadap ini bukanlah pemecatan, melainkan mutasi ke kementerian lain. Pada akhirnya intrik internal di Kementerian Dikti-Saintek ini berujung dengan damai. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan konflik ini ke tahap yang lebih lanjut. Dua hal inilah yang menjadi fokus perhatian publik seiring dengan sosok Satrio yang akan digantikan oleh nama Brian Yuliarto, guru besar ITB, pengajar di bidang teknik fisika Institut Teknologi Bandung, yang akan menjabat di sisa masa jabatan di kementerian ataupun juga di Kabinet Merah Putih masa jabatan periode 2024-2029. Wartawan istana sudah diarahkan untuk menuju ke dalam istana mengikuti rangkaian proses pelantikan yang tidak lama lagi bila kemudian akan berjalan tepat waktu, kira-kira 9 menit lagi dari sekarang, pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, diikuti juga oleh seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Saya sempat melihat tadi ada Menko PMK Pratikno, kemudian ada Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, lalu juga jajaran menteri dan kepala badan lainnya mengaku diundang oleh Presiden untuk datang dalam proses pelantikan yang akan berlangsung pada hari ini. Namun saat ditanya apakah benar hanya Mendikti-Saintek yang akan dirombak posisinya dengan tokoh lain atau ada menteri lain,
mereka mengaku tidak tahu. Ihsan. Baik, Tifal, tadi terkait dengan sorotan terhadap Satrio Brojonegoro, Anda mengatakan poin pertama adalah terkait dengan pernyataan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini bisa berimbas kepada UKT akan naik. Lalu direspons juga oleh Istana melalui Menteri Keuangan kalau UKT tidak akan naik. Sebenarnya seperti apa respon Istana terhadap pernyataan secara personal yang disampaikan oleh Satrio Sumantri Brojonegoro, Tifal? Respons publik ini sesungguhnya dari berbagai tokoh, terutama di internal Kabinet Merah Putih juga memberikan tanggapan atas pernyataan itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta waktu itu juga sudah memastikan bahwa efisiensi anggaran yang berjalan sampai dengan saat ini sama sekali tidak berdampak pada uang kuliah tunggal atau biaya pendidikan di perguruan tinggi. Ia memastikan bahwa aspek operasional saja yang bakal terdampak dari efisiensi anggaran ini. Sementara untuk biaya kuliah semua tidak ada yang berubah. Itu pernyataan Menkeu Sri Mulyani waktu itu bersama dengan jajaran pimpinan DPR RI beberapa hari lalu begitu ya, merespons dari banyaknya spekulasi ataupun juga reaksi publik bahwa efisiensi anggaran ini bakal berdampak signifikan untuk biaya kuliah. Itu dari satu pihak. Sementara dari pihak lain juga memastikan bahwa tidak akan ada dampak signifikan terhadap biaya kuliah ini di tengah upaya efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Termasuk kemarin kepada Kompas TV juga, Ihsan, di program Sapa Indonesia Malam, Wakil Mendikti Saintek Stella Christy juga memastikan bahwa tidak ada hal yang berubah terhadap layanan masyarakat, terhadap layanan publik, terutama dalam hal ini biaya kuliah. Kepada saya secara langsung sesungguhnya pada minggu lalu kantor komunikasi kepresidenan lewat kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi, ia juga menegaskan bahwa aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan layanan publik sama sekali tidak terimbas, tidak terdampak dengan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Terutama aspeknya adalah masalah uang kuliah, kemudian program KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar khusus untuk mahasiswa, lalu juga program beasiswa yang dijalankan sejauh ini oleh perguruan tinggi, baik itu yang dijalankan langsung oleh universitas maupun juga yang ditawarkan oleh pemerintah. Inilah yang kemudian dijadikan respons oleh internal kementerian yang pada ujungnya Menteri Satrio juga menekankan dalam kesempatan terpisah bahwa UKT dipastikan tidak akan terdampak dibalik dari upaya pemerintah mengefisiensikan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2025 ini, Ihsan. Ya, calon pengganti Satrio Brojonegoro dikabarkan adalah Profesor Brian Yuliarto, Guru Besar ITB. Apa cerita terkait Brian Yuliarto yang beredar di Istana, Tifal? Kalau merujuk lagi dari latar belakang pendidikan Brian Yuliarto ini dibaca sekilas, ini sesungguhnya alma maternya sama dengan Satrio Brojonegoro, sama-sama dari kampus Ganesha, Institut Teknologi Bandung. Yang membedakan adalah Brian Yuliarto ini merupakan guru besar bidang teknik fisika di Institut Teknologi Bandung dan sebelumnya sudah sempat mencalonkan diri untuk menjadi rektor Institut Teknologi Bandung di periode berikutnya, di periode baru begitu, walaupun kemudian pada akhirnya tidak berlanjut upayanya untuk menjadi rektor di kampus ITB Bandung, Jawa Barat ini. Yang kami pahami sesungguhnya masih cukup tipis begitu ya, sehingga makanya kami tadi saat Brian tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, pewarta istana mencoba untuk menggali cerita di balik itu. Sejak kapan sesungguhnya Brian ini dihubungi oleh pihak istana untuk datang memenuhi panggilan pelantikan dan bersedia untuk menerima panggilan ataupun juga tawaran dari Presiden Prabowo Subianto untuk menempati pos Mendikti Saintek menggantikan Satrio Brojonegoro. Namun saat tadi ditanyakan oleh para pewarta, sesungguhnya ia hanya menjawab singkat bahwa ia hanya dipanggil oleh Sekretaris Kabinet untuk datang memenuhi panggilan pelantikan. Namun saat ditanya apakah betul untuk menjabat sebagai Mendikti Saintek, lalu sejauh mana proses ia akhirnya mau untuk
menempati posisi itu, kalaupun benar nanti sampai di dalam ia akan ditempatkan pada pos yang santer berada